Kodam 3 Siliwangi memanfaatkan sebanyak 200 hektar lahan tidur untuk pertanian. Langkah tersebut guna menjaga ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pangdam 3 Siliwangi, yakni Maijen TNI Erwin Jatniko, melalui Kasdim 3 Siliwangi, Brigjen TNI Agus Saipul mengungkapkan, ratusan hektar lahan tidur tersebut ditanami padi, jagung, dan sayur mayur lainnya. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bekasi Muhammad Azam. Silakan untuk laporan dari Anda, rekan Azam. Ya, baik Nina dan juga Tribuners bahwa pemerintah dalam hal ini TNI melakukan gerakan ketahanan pangan nasional tahun 2023 serentak di seluruh Indonesia. Salah satunya juga dilaksanakan di wilayah eh, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Telaga Sari. Dalam kegiatan gerakan ketahanan pangan nasional itu dilakukan sejumlah kegiatan baik dari panen raya maupun pemberian bantuan sosial kepada para petani dan masyarakat sekitar. Kemudian juga dilakukan secara diskusi atau langsung, khususnya yang memang puncak acara gerakan ketahanan pangan nasional ini di titik pusat pelaksanaan itu di wilayah Cibitung dengan dihadiri Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima maupun juga Kapolri. Dan dalam kesempatan acara di Karawang itu juga disampaikan oleh Pangdam Siliwangi bahwa pihaknya melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga ketahanan pangan di teritorialnya atau di wilayahnya, khususnya di wilayah Jawa Barat. Salah satu upaya dan langkah yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur atau yang tak terpakai untuk menjadi lahan pertanian yang dikelola di setiap kodim di daerah masing-masing ada di wilayah Jawa Barat. Kurang lebih ada sekira 200 hektar lahan tidur yang dimanfaatkan bagi lahan pertanian, baik itu untuk menanam padi, menanam jagung, maupun menanam sayuran dan pertanian lainnya. Kemudian juga pihak yang melakukan atau Pangdam Siliwangi melakukan sejumlah terobosan dengan pupuk buatan yang dicampur baik dari bahan-bahan yang ada, ini kotoran hewan, untuk dijadikan pupuk sebagai para petani untuk melakukan atau menggarap lahan pertanian ya. Dan itu juga sangat efektif untuk secara harga maupun juga untuk meningkatkan jumlah produktivitas daripada lahan pertanian tersebut yang disebutkan oleh Kasdam Siliwangi bahwa dari hanya 5 ton per hektar lahan menjadi mengalami peningkatan 7,5 hingga 9 ton per hektarnya. Kemudian juga terkait uh, lahan tidur yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, juga hasilnya itu dapat dimanfaatkan oleh para prajurit TNI, kemudian juga dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, dan hasil pertanian itu juga bisa dijual dan untuk meningkatkan perekonomian warga setempat, selain memang untuk memenuhi kebutuhan baik itu padi maupun tanaman pertanian sayur mayur yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada di warga di wilayah Jawa Barat. Kemudian dalam
kesempatan itu juga Bupati Karawang Selika Nurhadiana menegaskan walaupun di tengah musim kemarau, wilayah Kabupaten Karawang tetap bisa melakukan panen khususnya di wilayah tertentu, ya ini di wilayah Telaga Sari, Rawamerta, yang memang di tengah musim kemarau yang berkepanjangan masih dapat memproduksi bahkan panen padi dan sehingga tidak mengganggu produktivitas padi, dan tercatat bahwa wilayah Karawang sendiri memang menjadi nomor 2 secara nasional penyumbang beras yang ada di wilayah Indonesia dengan total 97.000 hektar sawah yang ada. Dan diakui Selika memang ada beberapa wilayah, khususnya wilayah utara maupun selatan Karawang, yang mengalami kekeringan hingga mengalami gagal panen dan hingga sulit air sehingga memproduksi padi pun terganggu. Namun ada beberapa lahan juga yang dapat bisa berproduksi, bahkan mulai melakukan penanaman dan tidak terganggu sama sekali di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Dan diharapkan ini juga dalam tahun 2023 ini tetap dapat menyumbangkan produktivitas beras yang ada di wilayah Karawang, khususnya juga dapat menyumbang produksi beras bagi Indonesia. Demikian Nina laporan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Azam atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Pertama kita khususnya untuk lahan tidur, para dandim, sesuai Kementas, dan memang ini sudah lama juga mendata dulu lahan-lahan tidur itu, apakah lahan tidur itu cocok untuk padi atau cocok untuk tanaman yang lain. Bagi yang tanaman-tanaman yang lain, karena kaitannya apabila dia posisinya di perbukitan, berarti kan itu tidak cocok dengan padi. Kita upayakan pakai tanaman-tanaman yang cocok dengan kondisi tanah tersebut. Itu pun kita tidak serta-merta tanaman apa langsung, misalnya jagung, tidak semerta jagung yang ditanam. Kita konsultasi dulu kepada Dinas Pertanian atau kerjasama dengan universitas. Kita tahu bahwa Karawang ini 2 skala nasional Bapak untuk ketahanan pangan nasional. Jadi kita dengan lahan 97.000 hektar, kita punya produksi 1,3 juta ton GKP per tahun. Bahkan target tahun ini ada di 1,4 juta, per Oktober kemarin sudah sampai di 1,1 juta ton gabah kering panen. Artinya secara produktivitas pertanian insya Allah ini akan baik. Nah, hari ini juga bisa kita lihat musim kemarau ini ada beberapa lahan yang bisa panen. Bahkan di bulan depan ada yang mulai tanam. Artinya apa? Alhamdulillah untuk daerah-daerah tertentu seperti Telaga Sari, Rawamerta itu tidak ada kendala. Hanya memang ada beberapa bagian seperti wilayah selatan, Tegalwaru, Pangkalan, dan juga di wilayah utara di Pakisaya dan sekitarnya. Memang ada beberapa dampak kekeringan yang akhirnya petani kami gagal panen Bapak. Tapi kami pun sudah mengasuransikan lahan pertanian kami hampir 90.000 hektar lahan teknis Bapak. Kami asuransikan melalui dana APBN dan juga APBD 2 Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.